Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Wahyu Safitri dari kelas 11 Agama 1. Di sini saya akan mempraktekkan praktik bahasa Arab, yakni menjelaskan tentang materi tabi' atau tawabi, maf'ul bi atau maf'ul mutlak. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu tabi' atau tawabi'. Tabi' atau tawabi' adalah suatu lafaz atau kata yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab kata sebelumnya, baik dalam segi rofaknya, nasabnya, jar maupun jazmnya. Nah, tawabi' itu artinya sifat, sedangkan matbu' itu artinya yang disifati. Tawabi' itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada na'at, kemudian atof, taukid, dan badal. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang na'at. Na'at adalah segala kata atau lafaz yang menjelaskan sifat dari man'utnya atau menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya. Nah, na'at ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada na'at mufrad. Nah, na'at mufrad ini adalah na'at yang bukan na'at jumlah ataupun na'at sibe jumlah. Yang kedua ada na'at jumlah. Na'at jumlah adalah na'at yang berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, yang ketiga ada na'at sibe jumlah. Na'at sibe jumlah adalah na'at yang berupa huruf-huruf jar majrur maupun huruf dzarf. Yang kedua ada a'tof atau ma'tuf. A'tof atau ma'tuf adalah kalimat fi'il atau isim yang hukum i'rabnya itu disamakan dengan ma'tuf alaihnya. Nah, segala sesuatu yang menghubungkan antara a'tof dan ma'tuf alaihnya itu disebut huruf a'tof. Huruf a'tof itu ada 9. Yang pertama ada waw, fa, summa, au, am, la, lakin, badal, maksudnya bal, dan hatta. Nah, a'tof ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada a'tof nasok, itu artinya adalah a'tof yang menggunakan huruf a'tof sebagai penghubungnya. Nah, yang kedua ada a'tof bayan, adalah a'tof yang tidak menggunakan huruf a'tof sebagai penghubungnya. Dan yang ketiga ada taukid. Taukid adalah lafaz yang i'rabnya mengikuti hukum i'rab muakkadnya. Nah, muakkad di sini berfungsi sebagai penguat ataupun penegas muakkadnya. Nah, taukid dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada taukid lafzi. Taukid lafzi adalah taukid yang mengulang kalimat muakkadnya. Nah, yang kedua ada taukid maknawi. Taukid maknawi adalah taukid yang menggunakan lafaz-lafaz seperti nafsun, ainun, kullun, jami'un, kilna, kalla. Nah, di dalam taukid maknawi ini itu lafaznya harus mengikuti domirnya, kemudian kembali ke matbuk dan muakkadnya. Yang keempat ada badal. Badal adalah lafaz yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab dari mubdal minhunya karena 4 sebab. Yang pertama itu karena dia termasuk dari mubdal minhunya, disebut dengan kul min kul. Dan yang kedua karena bagian dari mubdal minhunya itu disebut dengan ba'du min kul. Dan yang ketiga karena ia termasuk sesuatu yang terkandung di dalam mubdal minhunya disebut dengan istimal. Yang kedua karena salah sebut disebut dengan gholat. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Yang pertama maf'ul bih. Maf'ul bih adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi yang berkedudukan sebagai objek. Nah, jadi maf'ul bi ini hanya ada jika fi'ilnya berupa muta'addi, dan jika fi'ilnya lazim maka dia tidak membutuhkan maf'ul bi. Nah, apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il atau kata kerja yang tidak memerlukan objek atau sasaran.
Dan biasanya di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat intransitif. Dan apa itu kalimat fi'il lazim muta'addi? Nah, itu adalah kalimat fi'il atau kata kerja yang memerlukan objek atau sasaran. Dan di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat transitif. Dan yang kedua ada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'il yang berfungsi sebagai penguat atau taukid, kemudian adat atau menunjukkan bilangan, dan nau menunjukkan jenisnya. Nah, maf'ul mutlak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu lafzi, yaitu maf'ul mutlak yang menggunakan masdar yang secara lafaz dan artinya itu sama dengan fi'ilnya. Yang kedua ada maknawi, yaitu maf'ul mutlak yang secara lafaznya tidak sama tetapi dari segi artinya itu memiliki kesamaan. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang materi tabi, tawabi, maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.